Halo Gan, salam Iwa Buncit. Iya, heater yang ada di tangan admin ini adalah heater kaca. Dan satunya lagi heater stainless steel itu sudah nggak ada lagi, sudah admin buang karena sudah rusak. Tapi admin akan coba bagikan kamu pengalaman atau lebih tepatnya komparasi antara heater kaca dengan heater stainless steel. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Oke, dari fungsi sebenarnya ya sama aja ya. Namanya heater, pemanas, penghangat. Lebih tepatnya penghangat air, karena ya air yang ada di dalam akuarium ini ketika kamu pasang heater enggak benar-benar panas seperti air mendidih. Maksimal suhu yang bisa disetel untuk heater itu adalah 34 derajat. Jadi ya suhu 34 derajat di dalam air itu enggak panas. Suhu mendidih air ketika kamu bikin kopi, bikin teh itu biasanya di 100 derajat. Suhu air mendidih, titik didihnya. Jadi kalau kamu celupkan tangan ke air akuarium yang ada heater ya paling anget-anget aja. Tujuannya ya tentu untuk membuat si para buncit atau mungkin ikan hias lain itu lebih jarang terkena penyakit, khususnya untuk jamur. Karena kalau air akuarium itu terlampau dingin, ikan mas koki atau ikan hias lain kecuali axolotl itu rawan terkena jamur. Kalau axolotl justru terkadang dimasukin dalam kulkas karena memang dia butuh yang dingin-dingin kalau axolotl. Dan memang untuk piara axolotl butuh dana lebih lagi karena harus beli chiller. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari fungsi sebenarnya sama saja heater stainless steel dengan heater kaca ini. Yang membedakan adalah bahan penyelubung. Nah, untuk bagian dalam admin kurang begitu paham karena admin bukan yang ahli dalam bidang elektronika. Tapi kalau dari secara penglihatan aja, yang paling kentara perbedaan dari heater stainless steel dengan heater kaca adalah bahan penyelubung di bagian ini, tabungnya. Kalau bagian atas sama-sama plastik, baik yang kaca yang stainless steel itu sama-sama plastik bagian atasnya. Yang membedakan adalah bagian selubung bawahnya, tabung bawahnya itu stainless steel. Yang kaca tentu transparan, jadi kelihatan ada merek di dalamnya, ada kayak batu apa itu, ada filamen spiralnya kelihatan yang kaca itu. Dan biasanya yang kaca itu di ujungnya dikasih seperti ini. Karena di bawah ini kayak ada semacam di dalamnya itu ada apa ya, kapas. Dan ini kurang tahu fungsinya buat apa. Tapi untuk pemilihan suhu sama saja. Jadi untuk heater kaca ini mulai dari 12, kayaknya nggak ada ya 12. Biasanya efektifnya itu mulai dari 26 sampai 34. Karena di sini walaupun ada knopnya yang bisa kamu putar bagian atas, itu walaupun ada angka 12-nya, tapi suhu ruangan, suhu air ruangan itu biasanya di 27-28. Jadi efektifnya ya paling banter dari mulai 26 sampai 34. Dan modelnya itu sama semua di knop ini. Tinggal diputar aja. Hanya saja untuk yang heater kaca itu biasanya indikator lampu dia menyala atau enggak itu dia ada di badan atau di body heaternya, ada kayak lubang dan itu tempat lampu menyala. Sedangkan untuk heater stainless steel karena dia diselubungi tabung stainless steel sehingga lampunya itu, indikator lampu dia itu biasanya di atas sini kayak ada bersinar gitu kalau misalkan posisi heater menyala. Dan itu nggak transparan, jadi kamu harus benar-benar perhatikan supaya kelihatan lampu dari indikator heater stainless steel. Nah, kalau ditanya mana yang cepat min, yang kaca atau yang stainless steel, sepengalaman admin nggak terlalu signifikan sih perbedaannya mau heater kaca atau stainless steel. Nggak jauh beda, tergantung dari daya heater yang kamu gunakan maupun ukuran dari akuarium kamu. Tentunya ukuran akuarium yang semakin gede, semakin besar butuh daya heater yang lebih besar juga. Contohnya nih, akuarium admin yang 120 cm ini, itu efektifnya heaternya mulai dari 100 untuk cepet biasanya heaternya itu. Tapi kalau kamu pasang 75 seperti ini kurang. Ini juga admin gunakan di akuarium 60 cm efektif, tapi kalau untuk akuarium gede-gede ya butuhnya daya heater yang lebih besar lagi, di atas 100, ada yang 150, 200, dan kamu pertimbangkan juga karena lumayan ini kalau nyala terus ngabisin listrik. Lagi buat kamu yang gunain listrik pulsa ya, kalau listrik tokennya habis itu bunyi bikin malu ke tetangga.
Poin yang kentara dari perbedaan untuk heater kaca dengan stainless steel adalah keamanan ya, dari segi keamanan. Dimana heater kaca itu karena terbuat dari kaca, dan kaca pada heater kaca ini nggak tebal, bahkan lebih tebal kaca akuarium yang 5 mm seperti ini. Yang untuk kategori akuarium itu tipis, 5 mm itu. Tapi untuk kaca heater ini jauh lebih tipis. Admin kurang tahu berapa milimeter, mungkin 2 mm. Ini rawan banget terjadinya perubahan suhu secara drastis, membuat heater kaca ini rawan pecah. Dan kalau pecah, posisi listrik ini masih tercolokan, steker ini tercolok, kamu masukin tangan, ya berisiko untuk kesetrum itu jauh lebih tinggi. Kalau heater stainless steel, sepengalaman admin belum tentu juga mungkin di kamu. Sepengalaman admin ketika menggunakan heater stainless steel, walaupun terjadi perubahan suhu, admin nggak sengaja pernah nyalain heater posisi nguras air, jadi heater itu nyala tanpa ada air, itu jelek-jeleknya itu heaternya yang mutung, rusak. Jadi kayak terbakar di sininya, itu kelihatan kayak hitam-hitam, kayak angus seperti itu. Nah, itu nggak bisa digunakan lagi heaternya, ya sebatas itu aja. Sedangkan tabung atau selubung tabung stainless steelnya itu nggak terjadi pemuaian. Iya, nggak terjadi yang misalkan retak, atau kalau retak nggak mungkin, kalau mungkin sobek mungkin, atau penyok dan lain sebagainya, itu nggak. Yang paling ketara adalah perubahan warnanya aja, selebihnya nggak ada yang macam-macam. Dan ketika admin coba, karena proses ganti air itu admin nggak tahu itu ya, jadi tangan itu masuk keluar ke dalam akuarium, tercelup kemudian keluar, itu nggak terjadi tersetrum ya. Tapi ya semoga aja nggak kejadian di kamar. Admin juga tuh nggak tahu pada saat itu ganti air heater stainless steelnya menyala. Kalau ini admin lebih hati-hati lagi, jadi setiap kali mau ganti air, mau tangan nyelupin ke dalam akuarium, itu benar-benar harus diamati dulu, ini heater pecah atau enggak, nyala atau enggak. Atau kalau kamu mau lebih aman lagi, ya matikan dulu heater ini ketika mau memasukkan tangan ke dalam akuarium. Ya, admin sudah nggak tahu lagi itu berapa poin ya, karena admin langsung aja, nggak ada bikin skrip untuk video kali ini. Jadi semoga bisa kamu tangkap apa yang admin maksudkan. Perbedaan komparasi untuk heater kaca dengan stainless steel, silahkan kamu pilih dari berbagai macam merek, ya nggak jauh beda. Ya tentunya heater yang bagus tentu harganya akan lebih tinggi. Tapi secara umum kalau kamu beli heater yang standar di pasaran, terkadang dia tuh satu pabrik, beda, dibikin merek aja beda-beda. Intinya cari aja merek atau heater yang sudah banyak digunakan orang, atau ketika kamu beli di toko online, cari yang reviewnya sudah bagus, sellernya sudah bagus, untuk membeli heater, supaya nanti kalau mau klaim misalkan ada kerusakan, namanya beli heater terkadang ada aja dapat barang defect, kamu bisa lakukan retur. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs uakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.